Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar IPA tentang perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita simak video pembelajaran berikut. Pernahkah kamu merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke air panas, sendok itu ikut menjadi panas? Atau mengapa saat di dekat api unggun, badan kita menjadi hangat? Kamu harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor yang terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contoh benda konduktor ialah tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Contoh benda isolator ialah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lain-lain. Nah, sekarang kamu tidak perlu heran lagi saat melihat ibu mengangkat panci dengan kain di tangannya, karena kain termasuk benda isolator. Nah, proses perpindahan panas yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh konduksi yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Lalu, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Kemudian, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Proses perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Lalu terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian gerakan balon udara dan masih banyak contoh lainnya. Proses perpindahan panas yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contoh radiasi, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Lalu, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, dari penjelasan tersebut, ternyata macam-macam perpindahan panas cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap di rumah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.